Kang Daddy, Bapak Aing. My husband won't reply my text messages. He won't pick up my phone calls. I've had enough. I'm sending him to you. Kan anak masuk ke barak militer kan? Ya tetap ya kita tolak itu. Apalagi KPI misalnya sudah menemukan ada beberapa hal. Yang pertama misalnya terjadi pemaksaan anak-anak dengan ancaman. Itu dimasalahin lagi, gubernur konten. Lebih baik dari jadi gubernur konten, punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur malor. Dan biarkan yang nyinyir suruh sakit hati selamanya. Karena Jawa Barat akan terus mengalami peningkatan pembangunannya. Semua orang hanya memberikan pengamatan, analisis, kajian. Itulah metodologi yang dikembangkan bangsa ini. Tetapi tidak ada yang berani mengambil solusi, mengangkat mereka di sudut jalanan, dimasukkan ke barak, dididik secara militer, diarahkan menjadi anak-anak yang berguna. Kedisiplinan militer adalah harga mati bagi kemajuan bangsa, bukan musuh. Berharap ini gagal. Para nyinyir dan para pembenci yang menjadikan politik sebagai tujuan hidupnya tanpa pernah bisa membedakan mana kepentingan politik dan mana kepentingan kebangsaan. Kang Daddy, Bapak Aing. My husband won't reply my text messages. He won't pick up my phone calls. I've had enough. I'm sending him to you. Tanya lagi, itu duit dari mana? Ladang konten. Saya selalu ditanya, Pak Deddy duitnya dari mana ngonten? Habis itu dimasalahin lagi, gubernur konten. Lebih baik dari jadi gubernur konten, punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur malor. Bener nggak? Ya kan, daripada gubernur tidur, gubernur protokoler, gubernur ingin dihargai, gubernur menghabiskan anggaran jalan-jalan ke luar negeri, teu hayang teuing aing. Kang Deddy masuk gorong-gorong, ya sebentar lagi akan saya naik ke pesawat. Jadi Indonesia ini perlu mental yang kuat kalau ingin melakukan perbaikan. Kenapa? Harus kuat menghadapi kaum nyinyir. Dan biarkan yang nyinyir suruh sakit hati selamanya. Karena Jawa Barat akan terus mengalami peningkatan pembangunannya. Ini baru 3 bulan. 100 hari itu tanggal 30 Mei. 100 hari kepemimpinan saya. Belum 100 hari sudah banyak orang yang kepanasan. Apalagi 5 tahun. Semua orang hanya memberikan pengamatan, analisis, kajian. Itulah metodologi yang dikembangkan bangsa ini. Tetapi tidak ada yang berani mengambil solusi, mengangkat mereka di sudut jalanan, dimasukkan ke barak, dididik secara militer, diarahkan menjadi anak-anak yang berguna. Kedisiplinan militer adalah harga mati bagi kemajuan bangsa, bukan musuh. Pandangan-pandangan buruk terhadap militer adalah pandangan-pandangan orang yang takut anak-anak Indonesia bangkit, yang takut anak-anak Indonesia mencapai kemajuan. Mereka takut bangsa ini menjadi bangsa kokoh dan tegap. Mereka ingin bangsa Indonesia menjadi bangsa pemabuk yang setiap hari mabuk akan ilmu pengetahuan, yang setiap hari bertengkar di TV, yang setiap hari bertengkar di medsos, sementara hamparan kekayaan alam diambil sama mereka. Janganlah kita menjadi antek dari bangsa lain, memporak-porandakan diri sendiri dan bangsanya dengan alasan pengetahuan, dengan alasan hak asasi manusia. Anak membawa motor di bawah umur adalah pelanggaran hak anak. Kapan kita bertindak? Dan selama ini kita membiarkan. Kang Deddy bilang, masa baju aja harus dibeli negara? Emangnya pejabat itu anak yatim mau lebaran? Dan kalimat itu mengguncang meja-meja rapat, seperti petir menyambar anggaran siluman di pagi bolong. Baju dinas, sepatu, jas dihapus karena katanya kita ini sudah digaji sangat besar. Seketika wajah-wajah gelisah bermunculan dari Sabang sampai Merauke. Borok anggaran yang selama ini ditutup rapi dengan materi rapat dan tanda tangan musyawarah terbuka lebar. Katanya sah, katanya musyawarah. Berkat Kang Deddy Mulyadi, rakyat jadi cerdas. Sementara jalanan rusak, anak sekolah berjalan nyeker, ibu-ibu antri beras murah, para pejabat justru berlomba pakai jas baru tiap tahun. Padahal bukan jas yang bikin rakyat sejahtera. Rakyat butuh jembatan, bukan dasi.
Rakyat butuh pupuk, bukan baju dinas. Rakyat butuh keadilan, bukan alasan formalitas. Kang Deddy cuma buka mata kita semua. Bahwa ternyata masih ada pejabat yang gak butuh pencitraan. Yang berani bilang, cukup sudah sandiwara atas nama anggaran. Kalau kamu juga capek, lihat kelakuan elit yang berlindung di balik anggaran sah, suaramu harus lebih keras dari meja rapat. Tag nama-nama mereka biar tahu. Rakyat sekarang gak bisa dibodohi gaya lama. Anak sekolah nyeker, jalan rusak. Rakyat susah makan. Wahai pejabat, uangmu untuk siapa? Kalau kamu setuju, viralkan. Cukup klik like, follow, dan tag temanmu. Viralkan bukan karena suka tak suka, tapi karena peduli. Kebijakan anak masuk ke barak militer gimana? Ya tetap ya kita tolak itu. Apalagi KPI misalnya sudah menemukan ada beberapa hal. Yang pertama misalnya terjadi pemaksaan anak-anak dengan ancaman mereka tidak masuk, tidak akan naik kelas. Lalu misalnya ada ketidaknyamanan anak-anak di barak militer tersebut. Terus ada prinsip-prinsip militer juga yang seyogyanya tidak dijadikan kurikulum dari anak-anak tersebut karena melanggar undang-undang sivitas, undang-undang hak asasi manusia. Jadi pada saat KPAI yang merupakan lembaga pengawas terkait dengan perlindungan anak menyampaikan seperti itu, ya saya sendiri ya pasti akan mendukung KPAI untuk merekomendasikan gubernur menghentikan dan lebih memprioritaskan sekolah-sekolah khusus, pendidikan khusus yang sudah diatur oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, oleh Perda Pendidikan Jawa Barat, oleh Pergub penyelenggaraan pendidikan khusus. Ya, harusnya itu dulu. Saya itu menjelaskan tentang anggaran Jawa Barat, itu kan penduduknya 50 juta lebih. Anggarannya 29 triliun, ya kan? Saya cerita Gubernur Kaltim juga yang pertama, Gubernur Kaltim anggarannya per 20 triliun. Penduduknya berapa? Kata Gubernur Kaltim penduduknya 2 juta kalau nggak salah. Itu 2 juta. Nah, saya bilang itu 1 juta dikasih 5 juta aja bisa dikasih dibagi uang, kan gitu loh. Nah, kemudian di DKI penduduknya berapa? Di bawah 10 juta. Kemudian berapa anggarannya? 90 triliun, gitu kan? Saya kan ngomongnya, andai kata saya gubernur gitu, saya bagiin tuh 10 juta per kakak, gitu loh. Kan masalahnya apa? Ada kritikan dari DKI Ya nggak Jakarta Pak, apa-apa, untuk terima kasih. hitung-hitungannya Kan Pak. setiap orang boleh dikritik. Masa jadi politisi nggak boleh dikritik? Ya terima kasih. Kritik itu kan bagian untuk menyempurnakan dari seluruh apa yang kita lakukan. Kalau nggak dikritik, kita tidak akan pernah ada kemajuan. Para pasukan wabah dan ternak wabah mulai terganggu ya dengan kehadiran Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing, yang mengaku sebagai pengangguran sekarang sudah mulai sibuk saking takutnya ya. Saya dengar terakhir dia bangun-bangun jembatan apa? Bangun-bangun jembatan, mulai sibuk, mulai panik dan mengaku diri bukan pengangguran lagi. Nah, ini semakin menarik guys. Banyak pihak-pihak yang terganggu dengan kemonceran Gubernur Jawa Barat. Dulu pemberitaan itu RI 1 DKI 1, RI 1 DKI 1. Sekarang bergeser, Bos. RI 1 Jawa Barat 1. RI 1 Jawa Barat 1. Nah, udah gitu sinergitas lagi. Jawa Barat 1 dengan RI 1. Ini keren. Sampai Mas Gibran pun menotis bahwa KDM yang paling viral, yang paling keren. Bukan berarti pasukan wabah juga ya, ternak-ternak wabah mereka terganggu juga dengan adanya KDM ini. Jangan harap abahmu itu bisa duet dengan KDM. Hei, KDM ini di bawah Prabowo Subianto. Ya, ingat itu. Luar biasa. Dan KDM adalah orang yang paling berpotensi untuk RI 1. Luar biasa, mantap. Maju terus KDM.